Bayangin gini, lo dilempar batu sama orang yang katanya musuhan banget sama lo, tapi batunya cuma nyasar ke tanah kosong. Itu bukan perang, itu ater. Itu kan serangan. Itu pesan, gue nyerang lo, tapi jangan baper ya. Dan itulah yang dilakukan Amerika ke Iran. Bom jatuh, ya. Tapi di lokasi yang kata Iran, nggak penting-penting amat. Iran cuma nyengir, cuma gitu doang. Seolah bilang kalau mau nunjukin gigi minimal jangan ompong. Bayangin lo ditonjok, tapi pakai bantal. Kedengeran keras, tapi nggak berasa. Begitulah kira-kira respon Iran terhadap serangan udara yang diluncurkan Amerika Serikat awal Juli 2025. Iran tahu satu hal, membalas secara frontal sama dengan membuka perang besar. Tapi membalas secara taktis, itu bisa jadi cost nightmare buat AS. Kemungkinan langkah Iran serangan siber ke infrastruktur AS, pembalasan low cost, high impact. Targetkan fasilitas logistik AS di Irak atau Suriah, pakai proxy. Tangkap atau tahan warga AS di negara-negara sekutu Iran. Dan jangan lupa, Iran pernah sabar selama 3 tahun setelah Qasem Soleimani dibunuh. Tapi sekali mereka jawab, dunia bergetar. Tapi ini bukan tentang perang frontal, ini tentang strategi jangka panjang. Iran sadar, jika mereka menyerang balik secara terang-terangan, itu akan menjadi kartu undangan resmi untuk Perang Dunia versi Teluk. Maka opsi mereka kemungkinan seperti ini, serangan siber, besar-besaran. Iran dikenal punya kemampuan siber yang nggak bisa diremehkan. Serangan terhadap jaringan listrik, pelabuhan, atau bahkan sistem keuangan digital bisa jadi balasan senyap tapi menghantam keras. Menyasar kepentingan AS lewat proxy, targetkan pasukan AS di Suriah, Irak, atau bahkan pangkalan AS di negara-negara Teluk. Bukan dengan serangan masif, tapi serangan-serangan presisi, mirip taktik gerilya modern. Menahan atau menculik warga AS. Langkah ini sangat kontroversial, tapi tidak mustahil. Bisa di negara-negara sekutu Iran seperti Suriah atau Lebanon. Efeknya langsung guncang opini publik AS. Diplomasi dengan taring Iran juga bisa main di jalur politik. Memperkuat hubungan dengan Rusia dan China, mendorong OPEC agar mempersulit pasokan minyak ke negara barat, dan membangun poros tandingan secara global. Serangan rudal terbatas ke simbol-simbol Amerika, misalnya kantor konsulat, pos logistik, atau markas intelijen. Serangan yang diklaim proxy, tapi disinyalir Tehran sebagai dalangnya. Iran bukan negara reaktif, tapi negara dengan memori panjang. Mereka ingat semua luka, semua toko yang dibunuh, semua fasilitas yang diledakkan. Dan mereka tahu kadang, dendam paling tajam bukan yang dibalas hari ini, tapi yang menunggu waktu paling tepat. Pasukan mereka nggak cuma siaga, tapi juga tersebar. Di laut, di darat, di dunia maya. Mereka bisa jadi diam hari ini, tapi bukan berarti lupa. Karena satu hal yang pasti, balasan dari Iran itu bukan soal kapan, tapi soal siapa yang duluan nyesel. Jadi, selagi para jurnalis dan diplomat sibuk membedah data, jangan lupa, di balik tirai satelit dan rapat kabinet, ada perang yang sedang ditulis dalam diam. Bom terbang Amerika, langit Iran diintai hantu B-2. Bayangin langit malam Iran, gelap, sepi, lalu tiba-tiba dibelah oleh suara hantu logam bernama B-2 Spirit. Bukan sekadar pesawat tempur, tapi pembom siluman. Bentuknya mirip kelelawar raksasa yang gak kelihatan di radar. Dan ketika dia datang, yang di bawah gak punya banyak waktu buat ngucap salam. Amerika benar-benar nurunin kartu asnya. Nggak lagi main di permukaan. Sekarang langsung kirim pesawat pengebom dengan daya hancur luar biasa. B-2 Spirit, ditemani pesawat pengisi bahan bakar dan drone mata-mata, menembus langit Iran. Targetnya jelas, situs nuklir paling dalam, paling dijaga, dan paling misterius di Iran. Bukan cuma rudal biasa, mereka bawa bom super berat, yang bisa nembus bunker beton berkedalaman puluhan meter. Inilah yang disebut bom bunker buster. Misinya bukan bikin ledakan buat pamer, tapi bener-bener ngubrak-ngabrik tempat persembunyian teknologi nuklir Iran. Dalam semalam, langit di atas Natanz dan Fordow kayak pesta kembang api. Tapi versi horor, bukan warna-warni, tapi ledakan yang bikin tanah bergetar. Tapi anehnya, Iran tetap tenang. Mereka bilang, fasilitas utama masih utuh. Bahkan ada wartawan lokal yang diajak jalan-jalan ke lokasi dan bilang, lah, ini cuma gudang tua yang kena. Jadi pertanyaannya, ini serangan strategis, atau cuma teater politik? Kelihatan banget, ada pesan besar di balik aksi ini. Amerika lewat pembomnya, nggak cuma mau hancurin target. Mereka mau bilang, kami bisa kapan aja, dari mana aja. Tapi Iran juga punya pesan sendiri, kamu bisa meledakkan tanah kami, tapi kamu nggak bisa hancurkan tekad kami. Dampaknya,
Dunia nggak diam. Harga minyak langsung loncat. Pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah dinaikkan status siaga. Negara-negara di Eropa mulai gatal buka forum darurat. Media sosial penuh analisis, peta, video suara ledakan, dan tentu meme. Tapi buat rakyat Iran, ini bukan sekadar berita, ini ancaman. Di Teheran, di Esfahan, warga gelisah. Bukan cuma karena takut bom, tapi karena mereka tahu yang diincar bukan cuma bunker, tapi masa depan mereka, anak-anak mereka, dan rasa aman yang perlahan-lahan dirampas dari langit malam. Dan jangan salah, dunia pun mulai sadar kalau Amerika sudah nurunin B2, maka artinya mereka siap tempur. Tapi kalau B2 itu balik lagi tanpa bikin efek nyata, maka justru jadi sinyal bahwa kekuatan Amerika nggak seganas retorikanya. Inilah babak baru dari drama geopolitik paling panas di abad 21. Pertarungan bukan cuma di medan perang, tapi juga di ruang persepsi, psikologi, dan propaganda. Dan pesawat-pesawat hitam itu adalah simbol dari bayang-bayang yang lebih gelap lagi. Langit mungkin kembali tenang. Tapi setelah teriakan bom semalam dan semua orang tahu, diam pun bisa jadi suara yang paling menakutkan. 3 hari setelah serangan B2, dampaknya masih terasa, bukan di puing-puing, tapi di psikologi publik dan ruang diplomatik. Di Iran, sekolah-sekolah mulai meliburkan diri, bukan karena panik, tapi karena suasana kota mulai berubah. Bendera Amerika dibakar bukan cuma di demonstrasi besar, tapi juga di pasar-pasar, di kampus, bahkan di acara pernikahan. Rakyat merasa ini bukan lagi sekadar konflik militer, tapi pelecehan terhadap harga diri nasional. Di kampus Universitas Teheran, mahasiswa membentuk barisan menyerupai peti jenazah berwarna bendera AS, simbol bahwa mereka siap mati atau siap mengubur dominasi Amerika. Di ganggang sempit Qom, mural baru bermunculan, lukisan Trump berdampingan dengan roket Sejil 2, sebuah pernyataan visual bahwa ancaman dibalas dengan ancaman. Sementara itu, Presiden Trump mengadakan konferensi pers dari bunker Gedung Putih, ditemani para jenderalnya. Gaya bicaranya tetap khas, penuh percaya diri, penuh retorika. Tapi nada suaranya ada getar samar. Ia berkata, kita melakukan apa yang perlu dilakukan. Tapi dunia mendengar, kita nggak yakin ini cukup. Pasar finansial, campur aduk. Harga minyak mentah naik tajam. Investor gelisah. Negara-negara seperti India dan Tiongkok mulai diam-diam mengubah jalur logistik energi mereka. Semua takut kejadian ini bakal meletus jadi sesuatu yang lebih dari sekadar tit for tat biasa. Israel, siaga penuh. Mereka tahu bahwa setiap serangan Amerika bisa berujung pada gelombang balasan ke arah Tel Aviv dan Haifa. Sementara Hizbullah sudah siap dengan ratusan roket di perbatasan utara. Satu pemantik kecil bisa ubah semua jadi bola api besar. Dan, jangan lupakan Irak. Di sana, milisi Syiah menyebut serangan ke Iran sebagai serangan ke seluruh poros perlawanan. Mereka mulai mengintensifkan patroli, menyandera kendaraan logistik AS, dan bahkan menyebarkan selebaran warga sipil Amerika, sebaiknya kalian pulang. Di meja PBB, perwakilan Rusia dan Cina langsung menyalahkan AS sebagai pemicu eskalasi. Mereka tidak bicara soal Iran yang punya senjata atau rudal, tapi soal Amerika yang kembali bermain di wilayah yang sudah rapuh. Diplomasi jadi senjata, tapi retorika jadi peluru. Dan langit Iran masih dijaga. Tapi bukan untuk keamanan, melainkan karena semua orang sadar, ini bukan malam terakhir. Ini baru awal dari malam-malam panjang yang mungkin tak berhenti. Bayangan B2 masih membekas di mata rakyat Iran, bukan karena bentuknya, tapi karena maknanya, kekuatan yang bisa datang diam-diam, tapi belum tentu bisa pulang dengan kemenangan. Langit Timur Tengah makin penuh suara, tapi bukan suara burung, melainkan raungan pesawat. Dan di bawahnya rakyat menunggu, bertanya, apakah besok masih ada pagi?